Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu kembali berbagi firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, yaitu berbicara tentang hari Tuhan. Ini sangat penting sebab ini sangat viral. Banyak orang yang salah mengerti dengan penyampaian-penyampaian yang ada di sekitar kita. Hari Tuhan benar akan terjadi, dan kata kuncinya adalah kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Dikatakan firman Tuhan harus siap sedia. Nah, sebab itu ciri-ciri orang yang siap sedia adalah yang pertama, imannya atau kerohaniannya itu selalu dan masih terjaga. Ada banyak orang hari ini iman kerohaniannya itu sudah tertidur dan tidak lagi terjaga. Ini berbahaya, saudara. Kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan dan ibadah kita supaya kita masih terjaga apapun pergumulan kita. Berikutnya yang kedua, kita harus didapati berbaju sirahkan iman, kasih dan pengharapan. Maaf Bapak Ibu, kadangkala kita sudah menanggalkan iman, kasih dan pengharapan. Ini sangat krusial dalam hidup kita. Kita nggak boleh kehilangan iman kepada Yesus walaupun pergumulan kita banyak. Kita tidak boleh kehilangan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kenapa? Karena itu juga menjadi dasar yang sangat penting. Kita mengasihi bukan karena kita lebih dahulu mengasihi, tapi karena Allah mengasihi kita. Berikutnya, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Mengapa kita punya pengharapan? Karena Yesus yang sudah disalibkan, yang membuat perjanjian baru dengan kita, sehingga kita punya pengharapan. Perjanjian lama dalam Alkitab kita, Allah buat perjanjian dengan manusia, manusia itu gagal. Nah, sebab itu Allah membuat perjanjian baru, yaitu dengan dirinya sendiri, supaya kita punya keyakinan teguh kepada Allah, kita punya pengharapan, kita kuat, kita punya kemampuan dan kesanggupan dari Allah. Ini berulang kali saya sampaikan supaya kita kuat, supaya kita mengerti, supaya kita tidak melenceng dari kebenaran yang ada. Nah, selain berbaju sirahkan iman, pengharapan dan kasih, kita juga perlu untuk mengerti bahwa kita tetap di dalam kasih itu, tinggallah di dalam kasih Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang hari ini di dalam pergumulan yang dihadapi, dia sudah tidak percaya bahwa Allah mengasihi dia. Tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 10, bahwa Allah tidak menghendaki kita ditimpa atau dihukum atau menerima murka. Jadi kita perlu mengerti ini isi hati Tuhan supaya kita tidak menerima penghukuman. Sebab itu Allah sudah menyediakan satu kehidupan yang baik, yaitu di dalam Kristus. Dan kita hidup di dalam kasih dan kekuatan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi kita hidup di dalam Allah yang mengasihi kita dan Allah yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan bahwa di ayat itu, di dalam ayat 10, bahwa entah kita berjaga-jaga atau kita tertidur, Allah tetap ada bagi kita. Nah, sebab itu saya percaya dalam hidup kita, saudara, dan saya pernah lemah, pernah lalai. Tapi yakinlah kalau engkau sudah datang kepada Tuhan, sudah meminta ampun, Allah mengampuni engkau. Karena kasih Tuhan yang melingkupi engkau. Ketika engkau berjaga-jaga, puji Tuhan, ketika engkau tidak mampu berjaga-jaga, Allah akan menolong dan Allah masih mengasihi engkau. Jangan kehilangan kasih Tuhan. Berikutnya yang keempat adalah untuk kita mengerti bahwa supaya kita peduli akan pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Saya terlalu banyak lihat anak Tuhan hidup untuk dirinya sendiri. Alkitab berkata, mereka yang memberitakan Injil, hormatilah mereka, bahkan topanglah pelayanan mereka. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 11, 12, 13 dan seterusnya. Sebab Allah itu setia, yang memanggil kami itu adalah setia. Dengan segala kesetiaannya itulah kita mau peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Perhatikan, jangan hidup untuk diri sendiri.
Sebab kalau Anda hidup untuk diri sendiri dan tidak peduli dengan pelayanan, tidak ada kepedulian dengan pelayanan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dengar baik-baik, perjanjian lama itu berbicara, berbahagialah orang yang melakukannya. Hukum Taurat itu, berbahagialah orang yang melakukannya, dia akan berbahagia atas perbuatannya sendiri. Tetapi perjanjian baru, dia lebih tinggi dari itu, yaitu apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sebab itu jangan keraskan hati, mari hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam rancangan yang sudah saya sampaikan tadi dari poin pertama sampai poin 4, dan mari peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sebab untuk apa engkau hidup? Untuk apa engkau diberkati? Kalau engkau tidak peduli dengan pelayanan, berkatmu tidak akan membuat Tuhan disenangkan. Apa yang Tuhan beri tidak memuliakan Tuhan, karena engkau tidak menopang pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan dari saya, semoga memberkati sehingga kita tidak perlu takut dengan hari Tuhan. Yang penting rohani kita terjaga dan kita kedapatan berbaju dan tidak telanjang, tetap berbajukan iman, pengharapan dan kasih, dan kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Jangan andalkan kemampuan diri sendiri, sebab manusia pernah lemah, manusia bisa gagal. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Berbicara tentang kemampuan Allah, izinkan engkau mati di dalam Kristus dalam kemampuan diri sendiri, biar kemampuan Allah yang nyata dalam hidupmu. Dan pedulilah dalam pelayanan, sebab dengan semuanya itu hidupmu dapat bermanfaat untuk Tuhan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang hari Tuhan. Penjabaran yang lebih banyak orang bisa menjabarkan lebih dengan waktu yang lebih panjang, tetapi dengan waktu yang singkat saya ingin memberikan yang poin-poin sangat penting supaya hidup kita terarah dan tidak terjerumus dengan pemahaman yang keliru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.